Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Rahmawati, mahasiswa semester 3 Universitas Mercubuana Jakarta. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas teori perkembangan diri dan karir yang diampu oleh Pak Wafid. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang berpikir kreatif. Apa sih berpikir kreatif? Berpikir kreatif atau creative thinking adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk berpikir secara terus-menerus dan konsisten dalam menghasilkan segala sesuatu yang kreatif dan original dapat melalui benda-benda ataupun ide-ide yang berwujud dalam pikiran kamu. Meskipun tidak harus selalu membuat konsep baru dan bisa jadi merupakan penggabungan antara 2-3 konsep yang sudah ada sebelumnya, hasil dari berpikir kreatif disebut sebagai sesuatu yang baru. Selanjutnya adalah berpikir konvensional. Berpikir konvensional atau sesuatu yang sifatnya mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang lazim digunakan atau berdasarkan kesepakatan banyak orang, misalnya saja kelaziman, kebiasaan, atau adat di suatu tempat. Contoh dari konvensional dalam dunia bisnis misalnya saja, bisnis konvensional itu pada umumnya harus mempunyai tempat usaha secara fisik, memiliki produk yang dijual, dan lain-lainnya. Dapat ditarik kesimpulannya bahwa berpikir kreatif dan konvensional memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Berpikir kreatif itu menciptakan sesuatu yang baru, sedangkan konvensional adalah sikap atau mengikuti kebiasaan yang sudah ada sebelumnya, dan itu adalah hal yang lazim dilakukan. Menurut Woolfolk dan Nicholas tahun 1984 menjelaskan bahwa orang yang berpikir kreatif menunjukkan ciri-ciri adanya sikap kreativitas dalam artian yang luas, termasuk tujuannya, nilainya, serta jumlah sifat kepribadian yang mendukung orang tersebut untuk berpikir bebas, fleksibel, dan imajinatif. Sedangkan menurut S.C. Utami Munandar mengemukakan ciri-ciri orang yang memiliki kemampuan berpikir kreatif yang tinggi, yaitu yang pertama, memiliki dorongan untuk ingin tahu yang besar. Yang kedua, mengajukan pertanyaan yang lebih baik. Dan yang ketiga, sering banyak gagasan dan usul terhadap suatu masalah. Yang keempat, bebas menyatakan pendapat. Yang kelima, menonjol dalam satu bidang seni. Dan yang keenam, memiliki pendapat sendiri dan mampu mengutarakannya. Yang ketujuh, tidak mudah terpengaruh orang lain. Yang kedelapan, daya imajinasi yang sangat kuat. Dan yang kesembilan, memiliki tingkat orisinalitas yang tinggi. Dan yang kesepuluh, dapat bekerja sendiri. Yang terakhir, senang mencoba hal-hal baru. Kreativitas merupakan hal yang subjektif bagi sebagian orang karena kreativitas adalah kemampuan untuk melihat sesuatu secara berbeda. Tidak banyak yang tahu bahwa kreativitas sebenarnya membuat seseorang menjadi lebih baik karena cenderung menghasilkan sesuatu yang unik dan dapat mengubah perspektif kita. Selanjutnya, seberapa penting sih berpikir kreatif itu? Penting banget ya. Yang pertama adalah kreativitas menghubungkan semuanya. Kreativitas adalah seni membuat koneksi mengajarkan kita bahwa segala sesuatu di alam semesta itu terhubung. Dengan kata lain, kreativitas mengumpulkan ide-ide bersama dan menampilkan dengan cara yang belum pernah ada. Dan yang kedua, kreativitas membuat kita memiliki tekad yang lebih kuat. Kita belajar berkorban dan bertekad mencapai tujuan hidup melalui kreativitas. Kamu akan terus melakukannya bukan karena orang lain, namun dari diri sendiri. Kreativitas juga mengajarkan kita untuk terus meluangkan waktu dan upaya. Yang ketiga, kreativitas membuat kita lebih menghargai apa arti proses. Kreativitas juga mengajarkan kita betapa pentingnya proses daripada hasil. Dengan kata lain, kata tidak berorientasi pada hasil melainkan pada prosesnya. Yang keempat, kreativitas menciptakan pemikiran yang lebih positif. Menurut penelitian yang dilakukan di masa lalu, telah ditemukan hubungan yang kuat antara kreativitas dan suasana hati yang baik. Orang cenderung lebih kreatif ketika mereka bahagia, karena dapat berpikir secara luas, meningkatkan mood yang positif, dan kemungkinan kita untuk melihat lebih banyak solusinya. Lalu, bagaimana menggunakan kemampuan berpikir kreatif dalam mengatasi masalah? Kunci untuk bisa menjalankan teknik berpikir kreatif dalam memecahkan masalah adalah adanya keinginan untuk bisa menerima
serta mencari jalan keluar dari setiap tantangan yang ada. Mencoba melakukan eksplorasi terhadap berbagai kemungkinan yang ada digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga nantinya akan tercipta generasi yang inovatif dan mampu menciptakan hal-hal baru secara solusi untuk membantu permasalahan yang ada di sekitarnya. Proses berpikir secara kreatif untuk menyelesaikan tentu pada akhirnya akan menciptakan inovasi sebagai solusinya. Pada dasarnya, inovasi bisa didapatkan dengan mencoba memahami hal yang belum jelas, terbuka dengan pengalaman serta ide baru, dan mencoba mengembangkan kemampuan dalam menghadapi perubahan yang ada. Oke teman-teman, sekian saja video penjelasan tentang materi berpikir kreatif yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.